Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel DLGo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah Bell's palsy ya. Apa itu Bell's palsy? Yang sempat viral di TikTok ya. Ya, sobat sekalian ya, kalau kita melihat video viral ya, seorang wanita Tangsel itu mengidap Bell's palsy gitu ya. Jadi wanita itu mengalami kelumpuhan di sebagian wajahnya ya, wajahnya yang kaku membuatnya kesulitan menutup salah satu matanya, senyumnya juga menjadi tak simetris gitu ya. Jadi ini ibarat satu separuh otot di wajah ini tidak menjalankan fungsinya ya, yaitu otot-otot ini ada apa namanya problem gitu ya. Nah ini sempat viral ya, termasuk juga kemarin kalau nggak salah Justin Bieber juga mengalami apa namanya kelumpuhan separuh ya dari otot muka ini ya, dan itu juga di Indonesia ternyata sudah masuk ya, nah yang namanya Bell palsy ya, atau kalau sebenarnya ini mirip ya, mirip seperti stroke ya, tetapi tidak sama gitu ya. Ada kemiripan, tapi sebagian besar itu tidak sama. Itu yang akan kita bahas kali ini ya. Jadi mata kondisinya atau kondisinya orang yang kena Bell palsy itu mata sebelah itu susah nutup ya, entah itu kanan atau kiri ya. Salah satunya itu. Jadi ini akan seperti terpisah dari jadi dua ya. Nah, itu sebelah itu tidak berfungsi dengan maksimal ya. Artinya tidak otot-ototnya itu tidak berfungsi ya secara maksimal ya. Artinya ketika misalnya juga pada saat senyum itu tidak simetris gitu ya. Eh, dan itu terjadi ketika otot-otot itu apa namanya bermasalah gitu ya. Nah, eh, ternyata ini juga sudah masuk di Indonesia gitu ya. Itu dilihat videonya viral gitu ya. Dan netizen pun turut mengomentari unggahan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan apa sebenarnya Bell palsy itu ya? Bell palsy itu merupakan kondisi yang membuat otot pada satu sisi wajah melemah secara tiba-tiba ya. Jadi separuh ya otot itu melemah tiba-tiba ya. Dalam banyak kasus, kelemahan bersifat sementara dan membaik seiring dengan waktu berjalan ya. Makanya ini yang membedakan stroke. Kalau stroke kan bisa sampai seumur hidup ataupun permanen ya. Tetapi palpasi ini dapat membaik ya, seiring dengan waktu berjalan gitu ya. Nah, kalau kita melihat laman Mayo Clinic ya, kondisi tersebut membuat separuh wajah itu tampak terkulai ya, tidak berfungsi, dan ini adalah satu hal yang sangat apa namanya uh, hal uh, yang tidak disukai gitu ya, karena satu fungsi wajah itu tidak berjalan dengan fungsinya ya, seperti yang viral gitu ya. Salah satu separuh otot-otot itu bekerja, separuh tidak ya. Nah, ini sebenarnya bisa terjadi pada siapapun gitu ya. Berarti tidak melihat usia gitu, tidak melihat jenis kelamin, tetapi bisa terjadi pada siapapun ya. Nah, kalau melihat penyebab Bell palsy ini hingga saat ini memang belum diketahui secara pasti gitu ya. Para ahli menduga kondisi tersebut disebabkan oleh tentu saja ya pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di salah satu sisi wajah ya. Jadi peradangan atau pembengkakan otot-otot yang mengontrol otot saraf ya, peradangan saraf yang mengontrol otot-otot pada satu sisi wajah itu diduga itu memang penyebabnya gitu ya, peradangan dan juga pembengkakan gitu ya. Nah, gejala Bell palsy ini biasanya muncul tiba-tiba ya sobat sekalian ya. Di antaranya tiba-tiba lumpuh total ya di salah satu sisi wajah, kemudian wajah sulit berekspresi seperti tersenyum gitu ya. Nah, tiba-tiba saja ya. Kemudian air liur berlebihan ya, nyeri di sekitar rahang atau di belakang telinga ya, lebih peka terhadap suara dan sakit kepala gitu ya. Dan ini yang kita khawatirkan gitu ya, bisa menular meskipun ini bukan penyakit menular, tapi bisa jadi dari makanan, bisa jadi dari makanan berefek pada pembekakan dan juga peradangan apa namanya saraf yang mengontrol otot dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, gejala Bell palsi ini biasanya akan membaik dalam beberapa minggu ya, dengan pemulihan total selama 6 bulan. Ya, ada yang sementara, tetapi eh, membaik dalam beberapa minggu dengan total 6 bulan ya, bisa cepat atau bisa lama ya. Namun dalam beberapa kasus ini bisa dialami pengidapnya seumur hidup ya, coba bayangkan ya. Jadi kalau seumur hidup berarti sama seperti stroke gitu ya. Salah satu otot saraf yang mengontrol otot-otot wajah itu tidak bisa bergerak ataupun menjalankan fungsinya ya. Artinya ini pertama ya, hal yang patut diketahui ini bisa menyerang siapa saja. Yang kedua ini ada yang kalau merasa kondisi kesehatannya lebih baik ya, Bell palsi ini bisa berlangsung hanya beberapa minggu dengan total penyembuhan sampai 6 bulan gitu ya. Artinya sembuh dengan sendirinya ya, dengan total 6 bulan. Tetapi kalau tidak, kondisinya kesehatannya tidak begitu bagus, bisa saja ini akan menjadi Bell palsi ini akan diidap atau dialami seumur hidup ya. Jadi kalau seperti ini sama seperti stroke gitu ya. Sepintas ya, memang mirip stroke ya, tetapi memang tidak disebabkan oleh stroke sebenarnya Bell palsi ini, tetapi disebabkan oleh hal yang belum diketahui ya. Yang paling sudah diduga itu memang adanya peradangan dan pembengkakan saraf-saraf yang mengontrol otot-otot gitu yang tidak bekerja gitu ya. Nah, karena mirip dengan stroke, ya tugas kita ya segera memeriksakan diri gitu ya, memeriksakan diri mencari bantuan medis saat mengalami gejala-gejala seperti video viral ya, seseorang wanita di video viral TikTok itu yang mengidap Bell palsi untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Ya, jadi sobat sekalian ya, bertumpuk-tumpuk permasalahan masalah kesehatan ini ya, yang kemarin kita bahas tentang monkeypox virus atau cacar monyet yang belum selesai, pun juga persoalan tentang COVID-19 yang sebenarnya juga pada saat ini trennya justru naik gitu ya. Setelah beberapa minggu ini kita kadang-kadang bisa benar-benar turun drastis, ternyata memang tidak bisa diacukan bahwasanya virus itu juga mempunyai sifat untuk bertahan diri ya dengan cara bermutasi. Tetapi yang kabar baiknya adalah itu bisa sedikit diperingan dengan kalau kita menjalankan ya minimal vaksin dengan lengkap ya, 2 dosis plus 1 booster gitu ya. Jadi itu sobat sekalian ya, kondisi sekarang kesehatan yang tidak menentu ya otomatis membuat kita itu sadar bahwasanya kesehatan itu adalah masalah penting ya yang harus kita prioritaskan gitu. Karena kalau kita sudah mengidap penyakit yang sedikit berat ya, tentu saja yang kita khawatirkan adalah pertama ya masalah biaya gitu ya. Belum tentu kita bisa kondisinya itu bisa membackup gitu ya. Makanya pencegahan itu lebih baik daripada pengobati. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh kita itu tetap terjaga dengan imunitas kita itu terjaga secara baik dengan konsumsi propolis, yaitu propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Turkiya ya. Ini selalu saya rekomendasikan ya, lebih baik pencegahan daripada mengobati ya di tengah kondisi sekarang masalah kesehatan yang tertumpuk-tumpuk gitu ya. Lebih baik kita melakukan penjagaan imunitas tubuh kita ya dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah ya. Karena ini adalah produk premium sudah memakai nanoteknologi gitu ya. Fungsinya nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya, dan juga tentu saja untuk memberikan imunitas tubuh gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian penyakit kolesterol, diabetes ya, kemudian stroke ya, tumor, kanker ya, ginjal ya, jantung, sinusitis dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk kesehatan sapu jagat yang sudah banyak juga testimoni terkait masalah-masalah tadi gitu ya, masalah-masalah penyakit berat yang mereka mendapatkan manfaat dari konsumsi Turkish Propolis Ruqyah secara rutin. Kemudian varian selanjutnya itu yang biru adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak,
kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, ya, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun, ya. Keunggulan Turkish Property Surya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Ya, penggunanya mudah, tinggal meneteskan saja, ya, diminum, ya. Meneteskan sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, ya, kemudian penyakit jantung, ya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo di Tokopedia atau Shopee. Atau juga bisa di Bukalapak. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.